Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Bales dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, setiap wanita yang sudah menikah pasti ingin memiliki buah hati atau anak gitu ya. Nah ini nggak akan jadi masalah kalau menikah dan hamilnya di usia masih relatif aman gitu ya. Tapi gimana kalau menikahnya di usia 35 plus atau bahkan 40 plus gitu kan. Menikahnya di 40 plus, apalagi hamilnya seperti itu. Nah pertanyaannya, apakah menikah dan kemudian hamil di usia 40 plus ini menjadi aman atau berisiko? Kalaupun berisiko, risikonya apa saja? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu kehamilan yang berisiko. Nah kalau kita berbicara tentang ibu hamil gitu ya, tidak hanya kesehatan fisik saja yang dijaga, tapi juga harus sehat mental. Karena ibu hamil ini rentan mengalami stres, cemas, bahkan obsessive compulsive disorder atau OCD seperti itu ya. Nah bagaimana caranya agar tetap sehat mental selama hamil? Kita akan bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama, latihan pernapasan. Inhale, exhale gitu ya. Nah biasanya ini akan menjadi sangat membantu bagi para ibu hamil yang mengalami stres atau cemas gitu ya. Mungkin salah satunya bisa dilakukan dengan yoga gitu. Karena yoga merupakan salah satu olahraga yang baik untuk latihan pernapasan supaya si ibu hamil ini tetap tenang seperti itu ya. Oke, setelah latihan pernapasan ada food for mood. Nah ini yang kemudian harus dijaga baik-baik oleh ibu hamil. Tidak hanya pengaruh ke kesehatan fisik tapi juga ke kesehatan mental, karena mengonsumsi makanan yang baik dan sehat ini bisa menimbulkan kebahagiaan tersendiri bagi ibu hamil, karena bisa saja memunculkan yang namanya hormon dopamin, endorfin, oksitosin, bahkan serotonin gitu. Jadi ini bagus untuk ibu-ibu hamil gitu. Oke, selanjutnya mendengarkan musik. Nah ini sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk juga ibu hamil gitu ya. Jadi kalau kita mendengarkan musik yang kita suka, apalagi yang low beat gitu ya, ini bisa membuat si ibu hamil ini jadi lebih tenang dan rileks selama hamil, jadi tidak mudah stres ataupun cemas, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini gitu ya. Oke, lanjut lagi. Senam hamil. Nah biasanya ini juga sering dilakukan oleh ibu-ibu, apalagi kalau sudah menjelang persalinan gitu ya, supaya persalinannya itu lancar. Nah salah satu hal yang bisa kita lakukan supaya kesehatan mental si ibu hamil ini tetap terjaga dengan baik adalah dengan senam hamil. Oke, yang terakhir, konsultasi dengan ahli, baik ke psikolog maupun ke psikiater. Jadi kalau merasa ketika Anda sedang hamil terus kayaknya kondisi psikologisnya mulai agak terganggu gitu ya, kayak nggak nyaman banget, Anda bisa langsung menghubungi ke psikolog atau ke psikiater atau ke dokter atau ke ahlinya lah seperti itu ya. Oke, itu tadi 5 hal yang bisa kita lakukan sebagai ibu hamil untuk supaya kesehatan mentalnya tetap terjaga. Nah kami akan membahasnya sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita membahas beberapa hal yang bisa kita lakukan agar tetap sehat mental selama hamil. Nah, untuk mengklarifikasinya secara langsung, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Irma Gustiana AMPS, psikolog dari Klinik Ruang Tumbuh. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Irma, apa kabar? Waalaikumsalam, salam Mas Raden, selamat pagi. Selamat Sehat, pagi juga. alhamdulillah. Oke, Mbak Irma, hari ini kita akan membahas, sebenarnya tema besar kita adalah kehamilan yang berisiko. Nah kemudian kalau kita lihat dari sisi psikologisnya, ini banyak kemudian ibu-ibu hamil yang sering kita lihat mereka cemas, stres gitu ya, kesehatan mentalnya agak terganggu gitu. Apalagi untuk mereka yang baru pertama kali hamil seperti itu. Nah kita akan membahas nih beberapa cara yang mungkin bisa kita lakukan supaya tetap sehat mental selama hamil gitu ya Mbak Irma ya. Kita lihat yang pertama, latihan pernapasan yang katanya bisa untuk latihan ketenangan. Ini betul atau enggak Mbak Irma? Ya, ini benar sekali Mas Raden, karena ketika seseorang itu terutama ibu hamil ini kan banyak sekali mengalami perubahan ya. Kebanyakan dari mereka ini mengalami yang namanya kecemasan. Nah, kalau kecemasan ini berlebihan itu bisa mengakibatkan depresi. Nah, makanya kenapa olah nafas seperti meditasi, relaksasi atau yoga ini sangat disarankan sekali gitu, karena bisa meningkatkan level kebahagiaan dan ketenangan gitu. Jadi menurunkan hormon stres dan meningkatkan hormon kebahagiaan yang lain. Jadi begitu Mas Raden. Jadi harus dilakukan oleh ibu hamil selama masa-masa yang sulit seperti ini.
ya harus dilakukan oleh ibu hamil apalagi di masa-masa sulit seperti ini gitu ya Mbak Irma ya. Oke, lanjut yang kedua, food for mood. Nah, ini katanya makan makanan sehat untuk memperbaiki mood gitu. Ternyata dengan mengonsumsi makanan-makanan tertentu ini bisa mengubah suasana hati kita dan bisa mengubah mood kita menjadi lebih baik gitu ya Mbak Irma ya. Ya, benar sekali Mas Raden. Jadi memang sebenarnya nggak cuma ibu hamil aja ya. Jadi siapapun sebetulnya perlu sekali mengkonsumsi makanan-makanan tertentu, terutama ketika suasana hatinya sedang negatif. Nah, makanan seperti jenis-jenis seperti kacang-kacangan, ya, terus kemudian pisang, oats, ya, ikan-ikanan, coklat, itu ternyata memang dari berbagai riset itu bisa meningkatkan level kebahagiaan. Nah, jadi perbanyak aja makan makanan yang seperti ini sehingga moodnya akan selalu baik selama kehamilan. Begitu. Oke, tapi sebenarnya kalau kan saya bukan wanita dan gak hamil nih ya, Mbak Irma. Sebenarnya ada tidak sih yang makanan-makanan yang mungkin tidak boleh gitu dikonsumsi oleh ibu hamil meskipun di sini sebenarnya baik untuk kesehatan jiwanya gitu atau kesehatan mentalnya? Ya. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai konsumsi makanan tertentu pastinya ada ya, Mas Mhm. Raden gitu. Cuman memang, apa ya, kayak misalnya, kerang-kerangan gitu Mmm, ya, yang dari terutama dari, apa namanya, tempat-tempat tertentu yang disinyalir memang ternyata bahaya. Nah, itu mhm, sebetulnya sebaiknya tidak dikonsumsi gitu. mhm, Makanya kenapa yang banyaknya kalium itu perlu, protein ya, itu mhm. memang harus ditingkatkan, begitu. Karena bisa meningkatkan atau memunculkan yang namanya hormon dopamin, endorfin, oksitosin, serotonin supaya kita bisa lebih bahagia gitu ya Mbak Irma ya. Oke, kita lanjut ke makanan selanjutnya. Oh, bukan makanan, ternyata mendengarkan musik. Nah, mendengarkan musik ini sebenarnya bukan hanya ibu hamil saja ya Mbak Irma ya, yang kemudian bisa menenangkan jiwa kita, menghilangkan stres kita. Ternyata ibu hamil juga butuh untuk mendengarkan musik ya. Betul, karena gini, biasanya ibu hamil itu kan memang banyak sekali yang overthinking ya, jadi Hmm. kecemasannya meningkat dan kemudian rasa tidak nyamannya ini seringkali dialami hampir setiap hari. Lalu kemudian biasanya kualitas tidurnya kan menurun nih, nah sehingga itu mengganggu fungsi kehidupannya dia sehari-hari. Maka kalau dari penelitian nih Mas Raden, katanya sehari itu 15 menit saja ketika mengalami kesedihan, itu sangat bisa mengurangi hal-hal yang, apa ya, mood yang nggak bagus ya, kesedihan, rasa depresif, ini sangat disarankan. Tapi pilihlah lagu-lagu yang memang menenangkan, Mhm. begitu. Jadi jangan juga pilih lagu-lagu yang memang sangat sedih sekali. Justru Yang nanti tragis suasana gitu ya. hatinya terlalu dramatis, justru nanti malah terbawa suasana emosi yang negatif juga. Oke. Begitu. Tapi sebenarnya, beda nggak sih Mbak Irma harus mendengarkan yang seperti apa gitu ya? Kan Mbak Irma tadi menyebutkan yang menenangkan, tapi kan tipe Mhm, selera musik orang kan beda-beda nih. Ada yang upbeat, betul. ada yang low beat gitu kan. Nah sebenarnya, ketika kita ingin tenang, sebenarnya mana yang harus kita pilih? Yang low beat yang ya indikasinya menenangkan atau sebenarnya sesuai dengan, selera kita? Kalau sukanya yang upbeat, ya udah waktu hamil pengen tenang ya dengerinnya yang upbeat sesuai dengan Ya. selera kita atau nggak boleh yang upbeat, harus yang low beat supaya tenang, padahal itu nggak selera kita, itu gimana tuh? Iya, tergantung suasana hati yang Nah, dialami oleh si ibu hamil itu saat mhm, itu gitu. Jadi kalau misalnya dia memang sedih sekali dan dia merasakan sensasi lebih nyaman nih kan kalau misalnya otak itu kan menerima neurotransmitter gitu ya. Jadi mhm, neurotransmitternya ini kalau tiap orang kan beda-beda. mhm, Mungkin memang ada yang memang tergantung minat, selera, tapi mungkin juga ada yang ternyata coba-coba nih gitu kan. Jadi bisa aja sebetulnya sebelumnya seleranya upbeat tapi kemudian pada saat hamil dia merasa lebih tenang kalau misalnya mendengarkan lagu-lagu yang memang membuat dia jadi lebih calm gitu ya, mhm. rileks gitu. Terus kemudian kalau dia ingin, beraktivitas dia dengerin yang upbeat itu meningkatkan level mood-nya. Jadi sebenarnya setiap orang punya case yang beda-beda kok Mas Raden, Nah gitu. biasanya nih ada ibu hamil yang sambil dengerin lagu nih, Mbak Irma dia Mhm. sambil ngelus-ngelus perutnya gitu ke dede bayinya, itu juga baik ya? Ya, sangat baik sekali. Jadi sebetulnya skin to skin body contact, jadi ketika kita mengelus-ngelus bagian perut, itu sebetulnya sensasinya juga sudah bisa dirasakan oleh si kecil, begitu. Jadi kalau misalnya sambil mendengarkan lagu, kemudian mungkin yang bagi yang, beragama muslim ingin mendengarkan, apa namanya, murotal ya, Mhm. itu juga sebenarnya sangat baik sekali gitu. Jadi, proses sensorinya ini terstimulasi dengan sangat baik gitu, baik ibunya maupun juga janinnya. Nah, yang harus dipastikan adalah, jenis-jenis lagu liriknya gitu ya, jangan ngomongin tentang keputuscintaan, perselingkuhan, Heeh, lain-lain, jadi sedih malahan ya.
jangan yang dramatis lah intinya gitu ya. Yang harus positif gitu ya Mbak Irma ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, senam hamil. Nah katanya senam hamil ini juga bisa mencegah ibu hamil ini dari stres, rasa cemas dan lain sebagainya. Apalagi ketika mereka harus menghadapi masa persalinan yang mungkin pertama kali mereka ketakutan gitu. Ini senam hamil juga baik ya Mbak Irma? Ya, intinya sebenarnya ketika senam hamil itu kan gini, kalau ibu hamil itu kebanyakan kan sulit tidur gitu ya, tubuh tuh rasanya nggak nyaman karena perubahan hormonalnya kan begitu drastis. Jadi memang dengan senam hamil ini kan ada gerakan-gerakan yang apa namanya teratur, terarah. Nah ini bisa menciptakan atau membuat ibu ini menjadi lebih nyaman. Nah pastinya kualitas tidurnya juga meningkat. Lalu kemudian juga ini juga bisa membuat seorang ibu lebih berenergi kan. Ini kan kalau lagi hamil kan sistem kardiovaskularnya kan harus dilatih ya, supaya nanti pada saat dia melahirkan nafasnya jadi teratur, terarah. Maka biasanya sih di trimester ketiga tuh harus rutin banget untuk mengikuti kegiatan senam hamil ini untuk meningkatkan level kebahagiaan tentunya ya si hormon-hormon tadi yang Mas Raden sudah sebutkan dan juga menurunkan hormon kortisolnya atau menurunkan stresnya. Gitu. Oke, kita lihat yang terakhir nih Mbak Irma. Konsultasi dengan ahli, baik ke psikolog ataupun ke psikiater atau ke dokter seperti itu. Nah, di titik mana sih Mbak Irma kira-kira ketika si ibu hamil ini harus konsultasi katakanlah seperti ke psikolog gitu, ketika kesehatan mentalnya udah mulai agak keganggu, di titik mana yang kira-kira mereka kayaknya harus segera konsultasi deh gitu? Ya, ketika kualitas hidupnya sudah mulai menurun sekali ya, artinya tidurnya menjadi sangat gelisah sehingga sangat kurang, nafsu makan menurun, kemudian overthinking, lalu kemudian ada juga yang memang pada akhirnya mengurung diri, depresif ya, itu sebetulnya gejala-gejala yang harus segera diperhatikan sehingga perlu melakukan konsultasi dengan ahli untuk mencegah yang pertama baby blues, terus kemudian yang kedua postpartum depression gitu. Nah ini kan nanti kalau gejala-gejala ini tidak diintervensi dini, potensinya akan besar mengalami depresi pasca kelahiran. Akibatnya kualitas dia menjadi seorang ibu menjadi sangat menurun, efeknya juga ke anak. Maka segeralah untuk mencari bantuan ke profesional. Oke, berarti memang harus dipersiapkan secara diri supaya kalau Ya. kita udah ngerasa agak nggak enak gitu, nggak nyaman dengan kondisi yang dialami, segera konsultasi gitu ya, supaya nggak panjang itu ceritanya nanti masalahnya ya. Oke, kalau mungkin yang terakhir nih Mbak Irma, ini kan masa pandemi, banyak orang yang khawatir, mulai dari anak-anak sampai lansia, bahkan di dalamnya pasti ada ibu hamil yang pasti khawatir juga gitu selama pandemi. Apa sih yang harus dipersiapkan secara psikologis, secara mental supaya tetap tenang, supaya oke ini pandemi boleh waspada tapi nggak boleh panik gitu. Hmm. Yang pasti kan persiapkan diri dengan baik ya, artinya persiapkan fisiknya, terutama nutrisinya, olahraga. Terus kemudian kurang-kurangi untuk selalu berinteraksi dengan sosial media atau overstimulasi atau over information gitu ya, yang terkait dengan berita-berita yang terkait dengan COVID. Boleh ngecek sekali, 2 kali, tapi jangan terus-terusan. Nah ini karena bisa mengganggu fungsi psikologis membuat ibu jadi cemas. Nah, jadi carilah informasi yang terpercaya sehingga ibu merasa lebih nyaman dan aman untuk melalui proses persalinannya nanti. Begitu. Oke, boleh mencari informasi tapi jangan terlalu banyak juga dan harus memfilter informasinya supaya tidak mudah panik gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Irma sudah bergabung bersama kami di Bincang Sati pada pagi hari ini. Semoga kita doakan ibu-ibu yang hamil di masa pandemi ini tetap tenang dan rileks untuk menghadapi persalinan nanti ya. Baik, terima kasih Mbak Irma. Selamat pagi, sehat-sehat terus, salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang tema kita hari ini, kehamilan yang berisiko. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali.